Nah, begitu mereka capek, acara belum selesai, anak-anak pasti berkata, pulang. Pulang. Betul tidak? Sudah, kalau sudah anak-anak berkata pulang, papa mama harus nurut, nggak bisa tidak. Nah, pernahkah saudara mencari sebab? Ada apa di balik kata pulang? Buat anak-anak itu. Iya, home. Rasa bisa rileks, bisa bebas, bisa semuanya. Nah, padahal kalau mereka kita ajak pulang, di rumah ternyata nggak tidur, main lagi. Ya, dan seringkali terus kita jadi jengkel. Ini minta pulang. Saudara, nah lihat apa yang kamu cari. Saudara lihat jawaban mereka. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Lihat itu. Di manakah engkau tinggal? Rumahmu itu di mana? Saudara, pertanyaan mereka ini ternyata merupakan perwakilan pertanyaan semua manusia di dunia. Masih ingat tadi? Tuhan Yesus bertanya, atau apa yang kamu cari? Nah, ternyata mereka itu cari di mana rumahnya Tuhan Yesus. Maaf. Percayakah saudara sangat salah kalau kita menjawab, ada orang bertanya, di mana rumahnya Tuhan Yesus? Jangan bilang di gereja loh. Kalau gedung gereja kita jadikan itu rumah Tuhan Yesus, wah kita jahat sekali. Lah selesai kebaktian nggak dia sendiri dikunciin di situ. Nah, betul tidak, jahat sekali. Di mana engkau tinggal? Lalu pertanyaan berikut. Menurut saudara, Tuhan Yesus pernah punya rumah tidak? Nah, ini yang aneh sekali. Selama ini kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah punya rumah. Sewa juga tidak, apalagi beli tidak. Tapi kenapa mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Aneh sekali. Buat saya ini sebuah rahasia yang sangat indah. Saya mau tanya kepada saudara, pikirkan ini baik-baik jawabannya. Apa yang muncul di benak kita kalau kita pernah ketemu orang selama sekian tahun terakhir, atau selama dia hidup, dia itu nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Kira-kira orang itu seperti apa keadaan? Ngerti nggak pertanyaan ini? Orang itu nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Ayo, kira-kira bagaimana hidup orang seperti itu? Oke, berpindah-pindah, kesepian, apalagi? Gila, apalagi? Oke. Saudara lihat, kenapa? Bosan. Iya, bosan. Dengarkan saudara. Percayakah saudara, di sekitar kita sekarang ada banyak orang nggak pernah berkata I'm going home, nggak ada. Ada banyak sekali. Berapa banyak orang-orang punya rumah? Ini bedanya. Dalam bahasa Indonesia saya belum menemukan kalimat itu. A house dan a home itu beda. Atau tidak semua house itu home. Tidak semua. Bayangkan kalau ada orang itu nggak pernah bisa pulang. Saudara, mereka akan mengalami penderitaan betul-betul dalam hidup. Saudara, a house become a home. Itu tidak ditentukan berapa besar, berapa mahal harga rumah itu. Jawab iya atau tidak. A house become a home. Itu yang menentukan 100% adalah dua orang yang namanya papa mama. Lihat itu. Hanya papa mama yang bisa membuat a home. Betul? Anak-anak yang papa mamanya penuh pertengkaran, penuh kekacauan. Walaupun rumah itu rumah mewah, jutaan dolar harganya, mereka tetap nggak akan feel at home. Bahkan rumah itu jadi neraka. Nah, di manakah engkau tinggal? Saudara, satu-satunya Tuhan di dunia ini. Bayangkan ya, satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia ini. Satu-satunya Tuhan di dunia ini. Yang berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Itu adalah Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada Tuhan di dunia ini yang pernah menyatakan diri bahwa kita adalah rumahnya.
Jadi kalau mereka bertanya di manakah guru tinggal. Jadi kalau ada orang tanya seperti itu dalam kehidupan kita, mereka ingin tahu di mana rumahnya Tuhan Yesus. Saudara jawab apa? Ayo, di mana jawabannya? Iya, datang ke rumahku. Ayo datang ke rumahku. Kamu lihat, saudara, jadi ini yang dicari oleh dunia itu. Sebuah tempat tinggal, di mana Yesus ada di situ. Jadi seharusnya orang di dunia ini jumpa Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan di kebaktian gereja, tapi ada di rumah kita masing-masing. Mereka akan merasakan ada surga di situ. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa. Nah, kekompakan itu yang perlu sekali untuk kita jaga, kita perhatikan baik-baik. Kita lanjut ke kisah Rasul lagi. Ya, ke kisah para Rasul, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran ini. Kalau saudara baca surat-surat Paulusnya, dari kitab Roma mulai, Roma sampai kitab Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Maka saudara kan banyak sekali menemukan salam kepada orang-orang kudus. Di rumah keluarga siapa? Di rumah keluarga siapa? Cari. Ada banyak ayat seperti itu dalam surat-surat Paulus itu. Salam kepada orang-orang kudus, kepada gereja Tuhan, di rumah keluarga siapa, di rumah siapa. Jadi di rumah. Mereka tidak sibuk dengan kebaktian itu, tapi kekeluargaan itu. Saya tunjukkan satu ayat ini. Kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat 4 saya mulai baca. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Nah, pernahkah saudara tanya waktu mereka keliling mengunjungi orang-orang percaya di banyak tempat pada waktu itu? Pernahkah saudara tanya di mana mereka kumpul? Karena nggak disebut ada gedung, betul? Pasti di rumah-rumah. Paulus itu keliling, selalu begitu, di rumah. Dan apa hasilnya? Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin besar jumlahnya. Kembali ada kata makin besar jumlahnya. Nah, kalau makin besar jumlahnya, berarti mereka perlu tempat lebih banyak, bukan? Nah, lagi sekali, nggak ada kata gedung yang dipakai di situ. Tidak ada. Berarti itu di rumah. Nah, sekarang kita menemukan, saudara, ada poin penting. Ada poin penting masalah rumah ini tadi. Saya tanya dulu kepada saudara sebelum saya tunjukkan ayat ini. Siapa bisa jawab atau siapa masih ingat? Tuhan Yesus itu lebih bisa menerima dan berkumpul, satu, dengan orang-orang berdosa atau dengan orang-orang munafik? Ayo jawab. Dengan orang-orang berdosa atau orang munafik? Orang berdosa. Woi, kalau saudara membaca Matius 23, ya, mulai perikop pertama itu, saudara akan terkejut karena di setiap kata pertama dari ayat-ayat itu selalu didahului dengan kata celakalah. Saya itu pertama kali baca itu tuh nggak percaya, masa Tuhan Yesus ngomongnya sekasar ini. Nah, kepada siapa dia berkata celakalah? Kepada orang-orang munafik, orang-orang Farisi, imam-imam itu. Tapi mengapa kepada para pemungut cukai, pada orang-orang berdosa, mereka dia lebih bisa kumpul? Dan orang-orang itu nggak takut ketemu Tuhan Yesus. Saudara, dengarkan pertanyaan ini. Maaf ya, walaupun ini tidak akurat, tapi ini sekedar pikiran saja. Antara kita kumpul di gereja, apalagi di gereja itu makin besar, dengan kumpul di rumah, kelompok-kelompok kecil begini, mana yang lebih gampang orangnya itu munafik? Yang besar, karena nggak ketahuan. Kalau kita kumpul seperti ini, nggak bisa kita tahu. Mau nutupin apa-apa, perut lapar aja bunyi, tahu nggak? Lalu semua kita bisa nampak. Betul. Ya karena kita dekat satu dengan yang lain. Nah,
Kemana kita akan belajar dalam hal ini? Saudara, nah begitu mereka capek, acara belum selesai. Anak-anak pasti berkata, pulang. Pulang.